Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Desra Channel. Mudah-mudahan teman-teman semua yang telah klik video ini diberikan kesehatan dan juga diberikan berbagai kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai sesuatu yang berkaitan kembali mengenai dunia online ya. Tapi dalam hal positif. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama mengenai aplikasi-aplikasi online transportasi. Yang kedua mengenai aplikasi food. Yang ketiga mengenai aplikasi kurir online. Nah, Bang, kenapa Bang bahas mengenai hal-hal seperti ini? Ada beberapa alasan. Pertama, tidak semua orang itu mau narik penumpang. Yang kedua, tidak semua orang mau menunggu proses pembuatan makanan. Yang ketiga, ada beberapa orang yang suka mengambil paket ataupun mengantar paket karena mungkin keterbatasan dari motor yang tidak bisa untuk menggunakan transportasi. Oke, apa saja sih Bang untuk aplikasinya? Pertama adalah aplikasi Gojek. Ya betul. Aplikasi Gojek ini merupakan aplikasi yang pertama di Indonesia sebagai transportasi online Gojek ya, motor seperti itu ya. Gojek itu orderannya pertama itu ya menggunakan SMS ya. Kalau sekarang kan sudah canggih ya seperti itu. Oke, langsung saja bagaimana cara daftar aplikasi Gojek Bang. Nah, untuk daftar aplikasi Gojek teman-teman tinggal download di Play Store GoPartner. Ini merupakan aplikasi Gojek bawaannya. Teman-teman tinggal daftar saja. Apa saja yang harus dipersiapkan. Ini juga untuk beberapa aplikasi yang lain juga memerlukan syarat-syarat ya. Yang pertama, teman-teman harus sudah mempunyai kartu kependudukan. Ini wajib. Yang kedua, teman-teman harus mempunyai surat izin mengemudi. Ini juga wajib. Yang ketiga, teman-teman harus mempunyai SKCK. Wajib juga untuk Gojek ya. Dan untuk beberapa aplikasi yang lain mungkin sifatnya tidak wajib. Yang keempat, teman-teman harus mempunyai motor. Ini sangat wajib. Teman-teman menarik apa kalau nggak ada motor ya? Nah, motornya pun harus dalam kondisi pajak hidup ya, STNK-nya harus hidup dan juga kondisinya harus prima ya, teman-teman. Nah, untuk Gojek sendiri sekarang pendaftarannya online ya, jadi tidak massal serentak membuka. Jadi teman-teman tinggal daftar saja di GoPartner, tinggal di-download saja di Play Store. Nah, untuk pemanggilannya gimana Bang? Pemanggilannya nanti teman-teman akan dihubungi baik via email, mungkin WhatsApp ya, teman-teman yang sudah di Gojek silahkan tulis di kolom komentar yang teman-teman bagaimana caranya, karena saya sendiri untuk saat ini belum melakukan pendaftaran Gojek ya, karena terbatas dalam kondisi motornya seperti itu ya, jadi belum melakukan pendaftaran Gojek. Yang kedua teman-teman, untuk Gojek ini sendiri sekarang tarifnya sangat luar biasa ya, untuk Gojek juara, mantap tarifnya, orderannya juga mantap, drivernya karena tidak ada pendaftaran massal sehingga Gojek ini untuk drivernya stabil. Jadi antara mungkin memang lebih banyak driver ya, kurang tahu juga saya di lapangan karena ini sudah lama sekali untuk Gojek. Jadi teman-teman bisa daftar, mencoba untuk daftar Gojek. Nah, untuk umur motor, untuk tahun motornya itu disarankan, ini masukan saja ya, disarankan itu ya di atas 2015 lah, itu untuk motor-motor muda ya. Emang peraturan resminya tidak juga sih sebenarnya, ini saran saya untuk motornya sendiri tahunnya 2015 ke atas karena motor muda ya, seperti itu. Dari segi prima, dari segi tahun juga oke ya teman-teman. Yang kedua, ini merupakan saingan dari Gojek atau rival ya, rival dari Malaysia ya atau Singapura. Silahkan tulis di kolom komentar ya, Malaysia atau Singapura. Setahu saya Malaysia ya untuk Grab ya. Sekarang juga Grab itu merupakan dua monster ya. Monster, dua raksasa hijau di dunia ojol, di dunia perolahan bersama Gojek itu sendiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dominasi dua rival ini sangat luar biasa.
di tahun 2019-an ya, karena saya mempunyai akun Grab. Kalau Grab saya mempunyai akun Grab itu di tahun 2019 saya buat. Nah, untuk cara daftarnya gimana Bang? Untuk cara daftar Grab itu teman-teman bisa daftar online ya di Google, tinggal klik aja daftar online di Grab. Apa saja syaratnya? Sama seperti Gojek, KTP, SIM, SKCK, STNK itu wajib teman-teman punya. Nah, jadi jangan sampai tidak punya, dan itu juga sifatnya harus aktif semuanya ya. Nah, untuk orderannya lumayan juga untuk Grab sekarang. Mungkin untuk Grab sendiri sekarang tidak begitu banyak insentif ya. Kalau dulu tahun 2019 ke bawah dan mentok mungkin saat corona ya teman-teman. Jadi berlian sistem insentifnya itu sekarang ada tapi terbatas ya teman-teman, tidak seperti dulu ya. Yang ketiga, ini konten saya mungkin rata-rata paling banyak tentang InDriver. Nah, untuk InDriver sendiri jadi daftarnya mudah ya teman-teman, tinggal daftar online aja, teman-teman bisa menggunakan InDriver. Syaratnya seperti apa? Syaratnya tinggal top up saja, 10.000 juga bisa. Sebenarnya minimal top up itu lewat Oppo atau Cbank ataupun Alfamart itu Rp9.000 teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan nominal Rp9.000 di top up InDriver. Tidak perlu beli atribut seperti Gojek dan Grab. Tidak perlu ke kantor karena daftarnya online juga. Kalau Gojek, Grab itu teman-teman walaupun daftar online tetap teman-teman harus ke kantor Gojek atau Grabnya, dan juga harus membeli atribut. Itu bisa dicicil. Kalau dulu saya dicicil. Kalau sekarang mohon infonya teman-teman silahkan di kolom komentar. Bagi para suhu Gojek nih, Grab juga teman-teman tolong diberikan masukannya. Nah, untuk InDriver tidak perlu beli atribut teman-teman. Karena apa? Karena untuk InDriver sendiri saya suka kadang-kadang pakai baju atau atribut Grab, kadang-kadang juga pakai atribut bebas ya. Jadi senyamannya kita. Kadang-kadang juga digunakan bebas karena sering atau berguna buat ke daerah-daerah Jomer ya teman-teman. Tapi tetap harus hati-hati teman-teman ya ke daerah-daerah Jomer. Itu ya. Untuk InDriver tidak perlu beli atribut, hanya top up minimal 9.000. Bang, kenapa di tutorial abang 10.000? Ya supaya genap aja ya teman-teman, Rp10.000. Jadi minimal itu Rp9.000, bisa di Alfamart, bisa di Oppo, atau kalau Cbank saya belum pernah coba ya teman-teman. Itu untuk InDriver. Dan untuk di Bandung sendiri ya, ini kota Bandung ya, InDriver sudah sangat banyak sekali teman-teman penggunanya, customernya juga. Dan sekarang juga sistemnya autobid di Bandung. Dan juga untuk teman-teman yang perlu informasi autobid, saya sudah buatkan 2 video di samping ini ya. Teman-teman tinggal dicek saja di kolom deskripsi ataupun di scroll video sebelum video ini diupload. Itu untuk InDrivernya, sudah bagus teman-teman. Oke, selanjutnya Maxim. Nah, ini untuk Maxim sendiri ada 2 sistem ya. Daftarnya online memang, tapi kalau teman-teman kalau mau prioritas, teman-teman harus ke kantor dan beli atribut. Ada yang bilang beli atributnya itu 300, ada yang bilang 350. Jadi kalau untuk harga terbaru saya belum tahu juga, karena saya pernah daftar tapi belum sempat narik ya teman-teman, karena dulu masih jalan Grab, hanya satu saja yang saya punya, Grab. Jadi masih fokus di Grab. Nah, sekarang saya fokusnya di InDriver. Grab kita agak bertapak dulu ya supaya jadi senin Grab legendaris. Enggak juga ya, jadi mungkin Grabnya sedang didiamkan dulu. Nah, itu untuk Maxim. Maxim ini ada 2, ada yang non prioritas, ada yang prioritas. Untuk prioritas sendiri teman-teman harus beli atribut ya teman-teman, seperti itu. Ada yang bilang 350 ataupun 300 ya teman-teman, bisa dicek. Nanti kalau sudah daftar teman-teman bisa langsung ke kantornya, dicek langsung di kantor. Takutnya saya menyampaikan sesuatu yang tidak valid ya, seperti itu. Ataupun teman-teman yang sudah tahu tolong cek di kolom komentar. Itu untuk Maxim teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada itu untuk transportasi online, ada 4. Oke.
Gojek, Grab, InDriver, Maxim. Itu yang saya tahu ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah tentang pengantaran makanan. Tentunya teman-teman tidak asing lagi, yaitu tentang aplikasi Shopee ya. Shopee. Shopee ini merupakan aplikasi marketplace yang udah terkenal sekali sekarang. Jadi untuk Shopee sendiri sekarang udah beberapa tahun yang lalu ya, melaunchingkan Shopee Food ya teman-teman. Sekarang untuk Shopee Food sendiri pendaftarannya online, lalu teman-teman juga bisa datang ke kantor, tapi memang ada pembelian atribut ya teman-teman. Awal-awal itu 150 untuk awal-awal, karena mungkin untuk daya tarik driver itu sendiri. Untuk sekarang kalau tidak salah, kalau salah tolong dibetulkan, itu 450 atau 350 ya. Itu untuk atribut, itu dapat pakaian, atribut jaket, lalu helm dan tas, itu 450. Kalau saya salah tolong diluruskan ya. Itu untuk Shopee Food. Orderannya juga sudah bagus, cuman memang ini nih, dimanapun aplikasinya saya paling kesal itu selalu ada namanya tuyul nih, mana pengguna tuyul. Aduh, ini tolong diperbaiki ya sikap mental kita ya. Jadi tolong ini untuk aplikasi dulu Grab, sekarang mungkin Gojek sekarang saya tidak tahu ya untuk Gojek itu masih ada atau enggak tentang tuyul ya. Nitik gitu ya. Untuk Shopee, tolong para pengguna Nitik ya, jangan teman-teman menggunakan itulah. Kita main bersih aja teman-teman, karena rezeki Allah yang ngatur ya. Bagi muslim rezeki Allah yang ngatur. Bagi orang-orang, bagi keyakinan saya ya, bagi teman-teman yang bertolak belakang keyakinan ya, sesuai dengan keyakinan teman-teman siapa yang mengatur rezeki. Bagi muslim, bagi saya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rezeki. Jadi jangan teman-teman berbuat curang lah. Ini sedikit berceramah. Kok jadi kultum gitu ya. Oke. Selanjutnya, oke teman-teman. Traveloka ini sempat ada ya teman-teman. Cuman hilang timbul karena mungkin persaingan ketat di dunia online itu sangat berat. Jadi mungkin ataupun ada beberapa kendala, saya kurang tahu juga. Untuk Traveloka sekarang sudah tidak ada di Bandung ya, itu udah nggak ada. Jadi hanya bertahan Shopee gitu, karena mungkin Shopee marketnya udah bagus sekali dari segi marketplace belanja online-nya. Jadi mungkin orang-orang juga udah Shopee Food gitu kan. Kalau Traveloka yang saya ingat atau saya dengar itu mungkin travel ya, agen travel seperti itu. Ketika mendengar Traveloka, ternyata mungkin ada, bukan mungkin lagi, ternyata memang ada. Teman saya sendiri itu merupakan driver Traveloka beberapa bulan mungkin ya, sebelum ditutup gitu ya. Jadi sudah resmi ditutup. Kalau informasi ini insya Allah valid. Kalau belum valid, teman-teman bisa komen di bawah, Bang, Traveloka masih ada. Oke, silakan sertakan buktinya ya, supaya menjadi informasi buat teman-teman yang lain. Nah, itu untuk food ya. Gojek, Grab itu kan sudah ada foodnya sebenarnya, cuman saya bahasnya transportasi. Dan yang selanjutnya adalah kurir online. Oke teman-teman, tentang kurir online ini saya juga sudah bahas mengenai pendaftarannya Borojo. Ini untuk Borojo ya, saya buat cara daftarnya, dan juga mungkin teman-teman tinggal scroll ke bawah. Untuk Borojo sendiri sudah ada. Nah, untuk Borojo ini teman-teman daftarnya online, terus juga tidak mewajibkan membeli atribut. Jadi ada dua opsi ya teman-teman. Yang pertama harus beli box, yang kedua tidak harus beli box. Kalau teman-teman beli box, teman-teman dapat orderan delivery box atau delivery box. Jadi menggunakan box itu ada orderannya sendiri, berarti tambahan orderan dong. Dan juga kalau misalkan tidak membeli atribut atau membeli box, teman-teman bisa juga tetap menarik dan tidak perlu top up ya teman-teman. Jadi nggak perlu top up untuk Borojo ini. Jadi daftarnya online, kurang lebih 14 hari untuk konfirmasi pendaftaran, dan teman-teman bisa narik seperti itu. Untuk withdrawnya sendiri bagaimana Bang? Untuk Borojo itu sekarang pakai link aja ya teman-teman untuk pembayaran non tunai. Kalau tunai ya tinggal diambil aja dan dipotong biaya administrasinya ataupun
biaya dari perjalanannya ke saldo teman-teman di aplikasi. Sekarang mungkin masukkan saja ini, berhubung saya membuat video tentang borjo, masukkan saja untuk para pembesar borjo, tolong ditaikan ya untuk ongkosnya, dan juga untuk sistemnya tolong diperbaiki lagi supaya antara map dan juga maps di Google Maps itu sesuai, karena untuk borjo sendiri ini kadang-kadang nggak sesuai ya, untuk jaraknya itu berbeda ya, jadi harus diperbaiki. Untuk para IT borjo tolong diperbaiki, saya mohon tolong diperbaiki. Ini juga sebagai masukan ya, saya sampaikan mewakili para driver borjo di luar sana yang mungkin tidak bersuara. Ini saya wakili ya teman-teman, bersuaranya mungkin di komunitas-komunitas, grup-grup WA ataupun grup Facebook seperti itu ya. Tolong didengarkan teman-teman IT, diperbaiki jaraknya supaya pas gitu ya, supaya kita tidak hambur bensin. Oke, yang kedua tentang kurir online itu ada Lalamove ya teman-teman. Saya sempat daftar Lalamove, cuman tidak ke kantor dan tidak dilanjutkan karena terkendala masalah motor mungkin ya. Jadi saya tidak lanjutkan. Kenapa bang motornya? Ya adalah ya itu privasi. Jadi untuk masalah Lalamove ini, untuk aplikasi Lalamove bagus, untuk orderannya juga bagus, sama seperti borjo. Ini seperti Gojek dan Grab ya, saya bilang seperti Gojek dan Grab, karena mereka bersaing untuk di dunia kurir online. Lalamove banyak banget orderannya, sama kayak borjo juga. Untuk ongkosnya memang ada yang bilang lebih besar Lalamove, mungkin iya juga ya, bisa iya bisa enggak ya, karena kalau borjo sendiri memang itu paket hemat ya teman-teman. Jadi sekarang sedang diminati oleh customer karena memang murah. Tapi untuk borjo sendiri itu bisa ngambil lebih dari 3 orderan, 3 tempat. Jadi order pertama, order kedua, order ketiga itu bisa digabungkan. Itu bisa dicocol langsung ataupun bisa lewat admin untuk dikaitkan dengan orderan pertama atau kedua. Itu keuntungan luar biasa untuk borjo ya. Dan tidak perlu top up saldo. Untuk Lalamove sendiri teman-teman harus invest saldo itu sebesar 50.000 di awal untuk registrasi ya, seperti itu, dan mendapatkan atribut berupa bag ataupun tas ya, seperti itu ya. Ada yang menyebut helm, saya nggak tahu juga karena saya tidak melanjutkan untuk pendaftarannya gitu teman-teman. Nah, ini ada yang ketinggalan ya teman-teman, ada yang baru juga mengenai transportasi, yaitu THGO ya teman-teman. Jadi untuk THGO ini sebenarnya baru ya, kantornya itu ada untuk Bandung itu kantornya di Jalan KPAD ya teman-teman. Ini bisa dilihat sendiri di Play Store, mungkin masih ribuan. Mungkin ini saya udah daftar tapi belum pernah narik, belum top up saldo juga. Minimal top up saldo itu 10.000, dan untuk atribut itu tidak diwajibkan ya. Kalau mau silakan ngambil, kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi untuk di Bandung sudah aktif, di Jakarta juga sudah aktif kata admin yang saya chat langsung ya. Jadi ini untuk THGO sendiri mungkin masih menyesuaikan atau mencari driver. Ini juga sebagai masukan untuk THGO, para penanggung jawab THGO tolong diperbanyak lagi iklan. Contohnya seperti Maxim dan InDriver, sekarang iklannya gede-gedean ya. Juga ada lagi sekarang, mungkin masih jebolan Maxim juga ya, ada Omega ya teman-teman. Ini mungkin masih satu perusahaan atau bagaimana ya. Jadi memang Omega ini hampir sama dengan Maxim. Nggak tahu mungkin pecah kongsi atau nggak, saya kurang tahu ya. Ya bagi yang tahu tolong di kolom komentar, Omega dan juga Maxim ini sebenarnya satu perusahaan atau tidak, karena dari segi tampilan dan lain sebagainya hampir sama. Nah, balik lagi ke THGO ini teman-teman baru sekali karena saya daftar juga, daftarnya mudah sekali teman-teman, tinggal dicek di Play Store THGO, tinggal diklik saja. Jadi tinggal daftar saja teman-teman. Daftarnya online. Aktivasinya juga mudah, nanti ada konfirmasi lewat WA seperti itu. Jadi teman-teman, itulah beberapa aplikasi-aplikasi online yang bisa teman-teman dipergunakan untuk mendapatkan rupiah, pundi-pundi rupiah di luar pekerjaan utama, ataupun teman-teman sebelum
ini ada yang baru lulusan SMA ataupun lulusan kuliah untuk mencari pekerjaan yang lain, karena mencari pekerjaan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Itu faktanya. Di luar teman-teman pintar, di luar teman-teman punya relasi, di luar teman-teman anak sultan nggak perlu kerja. Kalau anak sultan ya nggak perlu kerja, tinggal teman-teman mengolah saja. Jadi mencari pekerjaan itu memang sesuatu yang sulit, tapi kita harus berusaha, tetap harus berusaha. Dan mungkin dunia online ini sebagai perantara teman-teman sebelum mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Saya tidak menyatakan bahwa pekerjaan online itu tidak baik, tapi pasti ada untuk penghasilan yang lebih teman-teman, sesuai dengan kemampuan teman-teman dan skill teman-teman. Ini bisa sebagai part time ataupun full time teman-teman sementara waktu untuk bekerja, ataupun nanti kalau sudah punya pekerjaan teman-teman juga bisa mencari uang tambahan di dunia online ini. Baik, itu saja teman-teman di video ini. Mohon maaf agak panjang karena supaya jelas teman-teman, informasi kepada teman-teman semuanya. Terima kasih telah klik video ini, dan mudah-mudahan teman-teman informasi ini dapat diserap dan juga bisa diaplikasikan bagi yang sedang mencari pekerjaan sampingan dengan mudah, modal handphone, surat-surat administrasi, dan juga kendaraan tentunya. Kalau nggak punya kendaraan ya agak repot juga ya. Jadi sekian di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.